teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Maya Veronica Maradesa. Yang kedua ada Rohayani Ligialo. Dan yang ketiga ada Meifa Tumboimbela. Pada kesempatan kali ini materi akan kami bahas yaitu proses belanja barang dan jasa, proses pelaksanaan anggaran pembangunan dan rutin, proses evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan atau APBN-P. Materi yang pertama yaitu proses belanja barang dan jasa. Menurut definisinya, pengadaan barang atau jasa pemerintah atau PBJP adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Selanjutnya, proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama, perencanaan. Pada tahap perencanaan, pemerintah menyiapkan kebutuhan barang atau jasa yang akan dibeli dan kemudian mengumumkannya pada para pelaku usaha. Yang kedua, persiapan. Pada tahap persiapan, pemerintah mempersiapkan bagaimana pembelian atau pengadaan akan dilakukan. Yang ketiga, pelaksanaan. Setelah itu, pada tahap pelaksanaan, pemerintah mulai melakukan proses pengadaan, diantaranya pemilihan penyediaan atau vendor, penandatanganan kontrak, sampai dengan serah terima barang atau jasa hasil pekerjaan. Selanjutnya, objek atau jenis pengadaan. Dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, disebutkan bahwa objek pengadaan barang atau jasa meliputi yang pertama, barang, yakni setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Contohnya mobil, unit komputer, dan alat tulis komputer. Yang kedua, pekerjaan konstruksi, yakni keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contohnya, misalnya pembangunan gedung sekolah. Yang ketiga, jasa konsultasi, yakni jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir atau brainware, misalnya konsultasi penyusunan SPO atau sistem prosedur operasional pelayanan rumah sakit. Selanjutnya, prinsip pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang pertama, efisien. Artinya, pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan. Yang kedua, efektif. Berarti, pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, transparan. Dari sisi pembeli atau pemerintah, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai proses pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas. Yang keempat, terbuka. Berarti pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua pelaku usaha yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu. Yang kelima, adil versi pembeli atau pemerintah. Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu. Yang keenam, akuntabel. Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita masuk pada topik yang kedua, proses pelaksanaan anggaran pembangunan dan rutin. Selanjutnya, definisi anggaran pembangunan dan anggaran rutin. Anggaran pembangunan adalah bagian dari APBN yang terdiri atas anggaran penerimaan pembangunan yang berasal dari utang atau bantuan luar negeri, sedangkan belanja pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang berbentuk investasi atau proyek-proyek baik berbentuk fisik maupun non-fisik. Sedangkan anggaran rutin adalah bagian dari APBN yang terdiri atas anggaran penerimaan dalam negeri dan anggaran belanja rutin. Selanjutnya, pihak atau pejabat dalam pelaksana anggaran. Yang pertama, pengguna anggaran atau PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negeri atau lembaga. Yang kedua, kuasa pengguna anggaran atau KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, pejabat pembuat komitmen atau PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan dari PA atau KPA
untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Yang keempat, pejabat penandatangan surat perintah membayar atau PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan penerbitan perintah pembayaran. Selanjutnya, proses pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran atau SPP, surat perintah membayar atau SPM, dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Dalam pelaksanaan anggaran, tahapan yang dilaksanakan setelah anggaran ini disetujui oleh Badan Legislatif menurut OECD, yaitu yang pertama, pembagian anggaran dan pemberian jatah pagu ke unit pengeluaran. Yang kedua, pembuatan komitmen. Yang ketiga, akuisisi dan verifikasi atau sertifikasi. Yang keempat, pembayaran. Kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu proses evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan APBN-P. Konsep evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian atau lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pentingnya evaluasi kinerja. Dengan adanya peningkatan anggaran dan belanja tersebut, masyarakat patut untuk mempertanyakan bagaimana kreatibilitas, akuntabilitas, dan sustansibilitas atas pelaksanaan APBN tersebut. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah telah menetapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk menetapkan target, melaksanakan rencana, dan mengatur pencapaian atas target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah tools yang menggunakan konsep penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja adalah sebuah pendekatan dalam sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran yang dialokasikan dengan prestasi kerja atau kinerja yang diharapkan berupa keluaran dan hasil, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut sesuai dengan tugas pokok kementerian, negara, atau lembaga. Jenis dan waktu evaluasi. Evaluasi kinerja anggaran terdiri atas: yang pertama, evaluasi kinerja anggaran reguler, dan yang kedua, evaluasi kinerja anggaran non-reguler. Evaluasi kinerja anggaran reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun, yaitu 1 kali untuk evaluasi kinerja anggaran tahun anggaran berjalan, 1 kali untuk evaluasi kinerja anggaran tahun anggaran sebelumnya. Sekian dari presentasi kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.